Shalom shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, dan dimanapun berada. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam di dalam istirahat kami. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu. Ajar kami untuk dapat mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudaraku, Alkitab mencatat bahwa hari-hari terakhir itu akan terdapat masa-masa penuh tantangan dan keadaan yang membahayakan. Keadaan-keadaan demikianlah yang disebut Paulus dengan masa yang sukar. Dalam bahasa Yunani, kata sukar berarti berat, yang di dalamnya terkandung pengertian berat untuk dipikul, kesakitan fisik atau mental, atau juga berat untuk dihadapi, ganas, berbahaya, penuh dengan ancaman. Saudara, masa yang berat datang kepada semua orang, termasuk kita sebagai orang-orang percaya. Namun bagi orang percaya, firman Tuhan selalu memberikan kesegaran dan kekuatan bagi kehidupan kita, sehingga kita mengetahui apakah yang harus dilakukan saat-saat ini. Apakah yang harus dilakukan di masa-masa yang sukar ini? Yang pertama adalah Rasul Petrus menasihatkan agar kita yang hidup di akhir ini dapat menguasai diri dalam segala hal dan tetap tenang ketika menghadapi tantangan di dalam perjalanan hidup ini. Akhir zaman ini akan seperti pada zaman Nuh, saudara. Itu sebabnya kita harus dapat menguasai diri dan tidak hidup dalam pesta pora. Kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat daging. Yang kedua adalah di akhir zaman ini kita harus terus sadar dan berjaga-jaga dalam menghadapi ancaman iblis. Sadar bahwa kita sedang dalam masa yang sukar, sehingga siap dalam menghadapi sifat-sifat manusia yang semakin jahat akibat kerja kuasa kegelapan dan terhadap alam yang sedang bergelora. Untuk itu kita memerlukan Tuhan dalam hidup ini. Saudara, berjaga-jaga berarti kita harus waspada dan siap dalam menghadapi serangan-serangan kuasa-kuasa di dalam dunia ini. Yang ketiga adalah kita harus berdoa senantiasa. Hal ini berarti kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Bapa di surga. Dekat dengan Bapa akan membuat kita tenang dan kuat dalam hidup di akhir zaman ini. Sebab Bapa di surga akan memelihara hidup kita. Kita sedang menghadapi masa-masa yang sukar dan sulit. Karena itu, marilah kita menjadi jemaat Tuhan yang hidup sesuai dengan firman Allah. Tujuannya supaya kita terlindung dari mara bahaya di akhir zaman ini, saudara. Saudaraku, Tuhan memerintahkan kita bahwa kita harus tahu dan sadar bahwa kita hidup di akhir zaman, di mana akhir zaman adalah masa yang sukar. Semuanya itu disampaikan oleh Tuhan kepada kita semua. Kita makin percaya kepadanya. Tuhan Yesus berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Akhir zaman yang syarat dengan dosa dan kejahatan dan kesukaran manusia akan menyebabkan manusia semakin melawan dan memberontak kepada Tuhan.
Oleh karena itulah Tuhan memerintahkan kita untuk kita tetap berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang mengetahui dan memiliki segala perkara, khususnya masa depan kita, saudara. Akhir zaman memang merupakan masa yang sukar, namun dalam Tuhan kita mengalami kehidupan yang berkelimpahan dengan berkat dan kuasa-Nya. Tuhan Yesus Kristus bersabda, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan." Hanya dalam Tuhan Yesus Kristus kita mengalami masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang berkemenangan. Mengapa? Oleh karena Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus Kristus berkata kepada kita semua, sama seperti yang telah Ia katakan kepada Yohanes, "Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, 'Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.'" Saudaraku, Tuhan mengajarkan dan mengingatkan kita untuk kita tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan. Mari, akhir zaman adalah masa yang sukar, namun bagi gereja Tuhan, bagi kita anak-anaknya adalah masa depan yang penuh dengan harapan, menuju kerajaan surga yang kekal. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat segala firman Tuhan pagi hari ini. Ajar kami ya Tuhan, untuk selalu tinggal di dalam Tuhan, sehingga kami tetap kuat dan sanggup menghadapi masa-masa yang sukar saat-saat ini sekalipun. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini semua ya Tuhan, berkati segala usaha kami, pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil, jadikan kami hari ini beruntung, serta kami hari ini sertai dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan selaras dengan segala kehendak dan rencana Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita-Mu ya Tuhan, dan damai sejahtera hari ini. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.